Oke. Terima kasih teman-teman yang masih bersemangat. Materi pertama adalah materi manajerial pedagogik. Materi ini soalnya sekitar 75 sampai 100 dengan cakupan materi sebagai berikut. Oke. Cakupan materinya adalah yang pertama kali kurikulum, remedial teaching, tujuan pengayaan, penilaian, prota, promes, RPP, butir soal, permasalahan anak, pembelajaran daring, penentuan penentuan naik dan tidak naik kelas, PAN PAP, media pembelajaran, pedoman skor, kisi-kisi, penilaian metakognitif, dan cakupan materi ada 7, yang teori belajar, karakteristik peserta didik, berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian, pengembangan potensi peserta didik. Memenuhi permintaan beberapa teman, Pak, untuk pembimbingan jangan terlalu banyak teori, langsung ke materi, maka akan saya sampaikan langsung saja ke materinya dan sekaligus soal-soal. Saya hanya sedikit memberikan materi, nanti kita lebih banyak berkutat pada simulasi dan cara membahas soal. Mengapa kok materi di pedagogik ini sangat banyak? Jawabannya adalah karena teman-teman adalah P3K guru. P3K guru harus mencerminkan attitude, sikap sebagai guru. Nah, keterkaitan materi ini yang pertama, teori belajar. Di teori belajar ini, teman-teman nanti akan berkutat pada masalah bagaimana landasan psikologis yang melandasi teori belajar yang digunakan di Indonesia, pemahaman karakteristik siswa, dan pengembangan potensi siswa. Sedangkan dasar komunikasi, nanti teman-teman bisa pelajari masalah pembelajaran daring, mengapa pembelajaran daring, keunggulan, dan kelemahan pembelajaran daring. Serta di materi kurikulum, ini banyak sekali yang di materi kurikulum, teman-teman akan berkutat pada naik tidak naik kelas, remedial teaching, RPP, program semester, program tahunan, KALDIK, PAN, PAP, media, strategi, dan seterusnya. Ternyata keterkaitan materi-materi ini saling berhubungan secara integral satu sama lainnya. Muara akhirnya adalah teman-teman menjadi tenaga P3K yang nyaris sempurna. Tenaga P3K yang ideal. Teori pertama adalah, materi pertama adalah teori belajar. Teori belajar behavioristik, ini teori belajar yang kita anut. Di kurikulum 2013 itu kita menganut teori belajar behavioristik. Mengapa kita menganut teori belajar behavioristik? Karena titik tolak dari landasan teori belajar behavioristik ini adalah tingkah laku atau sikap. Maka ciri yang pertama dari kurikulum 2013 adalah aspek sikap yang lebih dominan tanpa meninggalkan aspek kognitif dan psikomotor. Itulah mengapa senyampang dengan teori ini di kenaikan kelas syarat yang pertama adalah nilai sikap siswa harus baik. Terus ada 3 KKM MAPEL atau MUPEL yang syarat KKM-nya harus minimal baik, yaitu PAI,
PPKN, dan PJOK. Itulah mupel-mupel yang semuanya berafiliasi pada aspek sikap. Teori belajar behavioristik ini bercirikan yang pertama, analisis perilaku itu dapat diukur, dapat dilukiskan, dan dapat diramalkan. Jadi yang pertama ciri behavioristik ini adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dalam proses belajar itu adanya SR, stimulus dan respon. Anak diberi stimulus untuk memberikan respon dalam konteks belajar. Apa itu belajar? Ternyata secara etimologi pengertian belajar adalah usaha sadar untuk membantu anak mencapai tingkat kedewasaan. Oke, berikutnya, peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika telah menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya anak belajar bersepeda, maka dianggap sudah melakukan belajar sepeda jika ia dapat menunjukkan perubahan perilaku bersepeda. Ciri yang kelima adalah SR, stimulus dan respon yang berkaitan dengan reinforcement atau penguatan. Itulah mengapa teman-teman pada teori belajar behavioristik ini diterapkan di sekolah tiap pagi. Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, pagi seperti itu. Mengapa? Karena ternyata teman-teman mengajarkan anak pada pembiasaan. Karena ruh dari K13 itu ada dua. Yang pertama prinsip keteladanan, ingarso sungtulodo, ingmatio mangunkarso tuturi handayani, dan yang kedua adalah prinsip pembiasaan atau prinsip pengulaan atau prinsip drill. Itulah pembelajaran sikap pada kurikulum 2013. Oke, sekarang langsung ke soal. Oke, teman-teman, silahkan jawab di chat. Ini soal nomor 1. Silahkan dijawab di chat soal nomor 1. 1 jawabannya apa? 1, teman-teman menjawab apa untuk latihan soal yang pertama ini. Pertanyaannya adalah, teori ini memandang belajar sebagai hasil pembentukan hubungan antara rangsang dari luar atau stimulus dan respon siswa. Oke, ini sudah banyak yang menjawab. Subur Widadi menjawab A, Christine Subarkah menjawab A. Oh, hampir semuanya A. Oke, kita tentukan jawabannya. Jawabannya adalah A. Terus teman-teman mau bertanya, Pak, kalau yang humanistik itu yang kayak apa? Oke, saya jelaskan sedikit mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori behavioristik yang dianggap teori belajar behavioristik ini terlalu kaku. Pada teori belajar humanistik ini menempatkan peserta didik sebagai pihak yang lebih aktif. Kalau dalam teori behavioristik ini anak lebih pasif, maka di teori humanistik anak belajar lebih aktif. Seorang murid yang datang terlambat ke sekolah, hukumannya adalah membersihkan halaman sekolah agar menimbulkan efek jera. Itu contoh dari penerapan teori belajar behavioristik. Sedangkan kalau teori humanistik lebih mengedepankan pada memanusiakan manusia. Kontennya itu.
Jadi pembelajaran dipusatkan pada siswa, pembelajaran ke siswa. Itulah teori belajar humanistik. Yang kedua, yang C ini, teori sibernetik. Apa itu sibernetik? Sibernetik itu berasal dari bahasa Yunani, kybernetes, yang berarti pilot atau supir. Kata dengan akar yang sama memiliki arti memerintah atau perintah. Jadi ternyata sibernetik ini memandang seorang individu siswa sebagai sebuah sistem umpan balik yang menghasilkan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendeteksi dan kontrol rangsang. Itulah untuk teori sibernetik. Teori sibernetik ini bertitik pada 3 unsur, yaitu masukan atau input, proses atau proses, dan keluaran atau output. Jadi kata kunci di teori sibernetik ini adalah input, proses, dan output. Sekarang teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Yang D ini kata kuncinya adalah bahwa teori konstruktivisme itu mengedepankan kegiatan mencipta. Jadi ada kegiatan mencipta yang lebih dominan dalam membangun sesuatu yang telah dipelajari anak. Jadi kegiatan membangun ini bisa memacu peserta didik untuk lebih aktif, sehingga kecerdasannya, perilakunya, value belajarnya akan meningkat. Dalam teori konstruktivisme ini dikembangkan dari teori kognitif. Kalau teori belajar behavioristik tingkah laku, kalau konstruktivisme ini merupakan turunan dari pengembangan teori kognitif, yang artinya kecerdasan anak adalah hal yang bisa dikembangkan dalam proses belajar. Itulah penjelasan dari choice atau pilihan behavioristik ini. Kalau behavioristik ini adalah bagaimana SR dan perilaku pengulangan, kalau humanistik itu adalah pendekatan kemanusiaan, sibernetik itu adalah input, proses, dan output. Konstruktivisme ini adalah teori bagaimana pengembangan dari aspek kognitif. Oke. Silahkan dijawab untuk soal nomor 2. Tulis nomor 2, jawabannya apa? Manakah yang termasuk pernyataan teori sibernetik? A. Seorang individu sebagai sistem umpan balik yang menghasilkan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendeteksi dan mengontrol rangsangan. B. Mengedepankan kegiatan mencipta. C. Lebih menekankan pada proses belajar sebagai suatu proses yang terjadi akal dan pikiran manusia. D. Proses usaha melibatkan aktivitas mental. Ini teman-teman sudah banyak yang menjawab. Nurul Purnaningsih A, Nisa Hauna D, Anis, Kori, seterusnya. Ini kebanyakan antara A dan D. Oke, mari kita lihat jawaban untuk soal latihan soal kedua ini berkaitan dengan pertanyaan teori sibernetik. Jawabannya adalah nice. Selamat teman-teman,
yang menjawab A sudah betul. Kalau yang menjawab belum betul, tidak masalah. Ini hanya latihan. Endingnya besok waktu tes, saudara-saudara bisa mengerjakan dan lulus. Oke. Mengapa kok kita mempelajari karakteristik siswa yang tadi soal teori belajar, nanti PPT dan materinya kami kirim, kami berikan link untuk teman-teman bisa belajar di rumah untuk PPT dan materinya. Kami bikin dua, ada materi yang berupa PowerPoint, ada yang materi Word, nanti kami berikan ke teman-teman link yang bisa dimasuki untuk mengambil materi ini. Teman-teman, materi yang kedua adalah karakteristik siswa. Mengapa karakteristik siswa kok perlu dipelajari oleh guru? Karena guru yang ideal itu tidak boleh egois. Guru mempunyai prinsip melayani siswa. Bagaimana guru ini mengerti, memahami, menyelami kepribadian, karakteristik. Apa itu karakteristik? Oh, ternyata karakteristik itu adalah ciri khusus. Oh, anak itu ternyata punya ciri khusus, senang bermain. Berarti dalam pembelajaran, berilah pembelajaran yang berprinsip study on game, belajar sambil bermain. Oh, ternyata anak ini memiliki suka berkelompok, maka belajarlah secara grup. Oh, anak memiliki ciri khusus bahwa dia lebih senang aktivitas fisik, maka berilah pembelajaran yang beraktivitas fisik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi guru dalam menyusun rencana kegiatan, dalam melaksanakan pembelajaran, dalam mengevaluasi, dan dalam melaksanakan tindak lanjut harus berprinsip pada satu hal. Hal itu adalah siswa. Itu artinya siswa tidak hanya sebagai objek, tapi siswa juga sebagai subjek. Oke, jadi siswa sebagai subjek pembelajaran merupakan individu yang aktif. Maka tujuan pembelajaran, materi, metode yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa. Ini pas sekali dengan prinsip kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Artinya perbedaan. Ketika di kelas saudara ada 30 siswa, maka kalau perlu ada 30 metode yang digunakan. Kalau perlu ada 30 alat peraga yang digunakan. Kalau perlu tidak ada 30 pendekatan. Meskipun itu sulit, kita bisa mengklasifikasikan anak. Oh, ini anak senangnya bertipe belajar visual. Oh, ini anak. Itulah mengapa tidak ada metode yang benar-benar sempurna untuk semua anak, semua situasi, dan semua kondisi. Lanjut. Ini perbedaan karakteristik siswa akan anak dipengaruhi oleh psikologi perkembangan. Kita mengenal ada teori global dan teori khusus. Kalau biasa Cole Erikson ini menganut teori khusus, kalau Razi, Stanley Hall, dan Havirkas ini menganut teori perkembangan global. Oke, sekarang Pak cepat banget, ya waktunya hanya 1 jam dan teman-teman nanti bisa belajar sendiri, ada PPT-nya, ada materinya. Oke, ini hanyalah ngesas rasa. Kurikulum secara etimologi, secara kebahasaan, berasal dari bahasa Latin yang artinya kereta cepat, berlari cepat, itu curere. Sedangkan kurikulum dalam bahasa Inggris, curriculum, itu artinya seperangkat rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran. Sedangkan dalam etimologi menurut kurikulum, nah ini saya cepatkan ya. Saya cepatkan berkaitan dengan kurikulum ini.
dalam Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat mengenai isi, tujuan, dan cara. Oke, mengapa kurikulum perlu ditekankan kepada ini pada teman-teman? Karena penguasaan kurikulum merupakan bagian yang terbesar dari yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran. Ini masih mengenai karakteristik peserta didik, ternyata karakteristik peserta didik ini berkaitan dengan etnik, culture, status sosial, dan minat. Jadi teman-teman, ketika ragam peserta didik ini ada etnik, kultur, sosial, dan minat. Penjelasannya adalah anak dengan etnik tertentu, cara pembelajarannya harus beda. Mungkin di daerah tertentu anak lebih explore, lebih cepat, tetapi di daerah tertentu lebih santun, lebih karena dipengaruhi oleh etnik. Begitu juga dipengaruhi oleh kultur atau adat istiadat, status sosial. Anak-anak dengan status sosial yang rendah, kaum bawahan, kaum termarginalkan, beda dengan mengajar pada anak yang statusnya menengah atas. Juga berkaitan dengan minat. Oke, contoh soal. Oke, berikut ini merupakan contoh soal dari penguasaan guru dalam bidang penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip belajar adalah, teman-teman bisa melihat dari stem soal ini namanya stem soal. Ketika teman membaca soal, maka yang pertama kali teman harus ingat adalah cari ide pokoknya dari soal ini. Cari ide pokoknya. Kalau ini ide pokoknya adalah penguasaan guru di bidang teori belajar dan prinsip belajar. Jadi ada keyword-nya adalah penguasaan teori dan prinsip. Oke ya. Jadi dari soal pertama ini keyword-nya, kata kuncinya adalah penguasaan guru, teori dan prinsip, atau penguasaan teori dan prinsip belajar. Oke, manakah berikut yang merupakan penguasaan teori dan prinsip belajar? A. Guru memerhatikan siswa dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat bla 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 terus sampai E. Silahkan untuk menjawab di chat. Jawabannya adalah ini beberapa teman sudah mengisi jawaban yang soal latihan soal ketiga ini. Oke, jawabannya E. Ajeng ini E. Teman-teman, ini jebakannya berhasil, jebakan Batman-nya. Ini daya bedanya. Mari kita lihat. Kata kuncinya adalah penguasaan guru pada teori dan prinsip belajar gitu ya. Yang A, memperhatikan siswa pada aspek kelemahan fisik. Ini fisik ya, oke. B, menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana terkait dengan keberhasilan. Ini betul ya jawaban B. A salah ya. C, guru merancang pembelajaran sesuai dengan silabus. Ini juga benar yang C ya. Berarti B dan C benar. D, guru membuat urutan materi. Ini salah. Mengapa salah? Karena kalau strategi
prinsip itu bukan teknis. Oke, ya. Teman-teman, kata kunci tadi kan pada penguasaan guru di teori dan prinsip belajar. Jadi bukan teknis, bukan cara mengajar, bukan cara membuat, tetapi kalau strategi teori belajar mesti bersifat yang lebih luas, lebih makro. Oke, ini soal ini saya suka karena ternyata daya bedanya, daya kecohnya tinggi. Ini ada beberapa teman yang sudah betul, tapi lebih banyak yang salah untuk soal nomor ini. Jawabannya adalah B, teman-teman. Mengapa B? Lihat pelaksanaan kegiatan yang berbeda. Ini kan berarti karakter siswa, ya. Lebih ke bersifat makro terkait dengan keberhasilan. Kalau ini anak kalimatnya. Oke. Ini soal yang mengecoh. Beberapa teman kesulitan menjawab soal ini. Lanjut soal berikutnya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar untuk kanal PGRI ini, biar kanal ini menjadi tetap lebih bernas, lebih bermanfaat bagi teman-teman. Like itu suka, subscribe itu gratis ya. Oh salah jawaban. Indra Bagus salah. Oke. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik tersebut termarginalkan. Arti termarginalkan itu artinya tersisih, terpinggirkan. Jadi kaum marginal itu kaum yang terpinggirkan. Diolok-olok ini indikator kompetensi aspek apa. Jadi kalau guru memperhatikan kelemahan fisik, ini aspek apa? Oh, beberapa teman betul ini, sudah banyak yang betul. Eka Putri betul, Nurlela betul, Tohid ini betul. Jawabannya adalah penguasaan karakter peserta didik. Nice. Lanjut, masih soal tentang karakteristik berkaitan dengan teori dan prinsip belajar. Oke, ini soalnya lebih pendek. Kalau teman-teman menjawab soal yang STEM soalnya panjang, teman-teman sering kebingungan. Ini pendek, insya Allah betul. Silahkan jawab di chat dengan kode 3, terus jawaban saudara apa? Biar bisa membedakan soal yang sebelumnya dengan soal yang nomor ini. Kemampuan peserta didik untuk mereview ulang tentang konsep dan teori dari perolehan hasil belajar, termasuk pengalaman termasuk kecerdasan apa. Ini bisa ya, kemampuan di peserta didik. Mengapa istilahnya peserta didik bukan murid? Karena di Undang-Undang Sisdiknas memang disebutkan peserta didik bukan murid atau siswa. Untuk mereview ulang konsep dan teori, itu termasuk pengalaman apa? Oke, 3, kebanyakan jawab E. Nice. 3E. Septi Nurmalita juga jawab E. Oke, Susanti Heti A. Yang nomor 3 ini. Oke, jawabannya betul, yaitu kecerdasan kognitif. Mengapa kognitif?
karena tentang konsep, mereview ulang tentang konsep dan teori. Jadi mereview ulang itu berpikir gitu loh, berpikir. Kalau psikomotor tentang gerak, kalau sosial tentang hubungan dengan orang lain. Misalnya siswa dengan siswa lain, itu namanya sosial. Kalau emosional, bagaimana siswa itu sendiri mengelola sikap yang berkaitan dengan diri sendiri. Nah, kalau moral ini berkaitan dengan akhlak atau attitude. Oke, lanjut. Soal ini masih pembelajaran dalam proses komunikasi timbal balik atau antar arah menuntut peserta didik memiliki kecerdasan dalam membina hubungan komunikasi. Insya Allah betul. Jawab silahkan dengan kode 4. Titik jawaban saudara apa? Nomor 4, silahkan. Terima kasih, Nis. Empat. Banyak teman yang sudah menjawab ini. 4. Nuryati B, Fredita B, Hendrik B. Iya, ini kata kuncinya adalah membina hubungan komunikasi. Berarti sosial. Betul. Terima kasih teman-teman, selamat yang sudah menjawab betul. Lanjut ke soal berikutnya. Masih mengenai teori sosial, teori belajar. Ini soal nomor 5. Rani adalah siswa SMA Negeri Majenang. Ia merasa kurang bersemangat pada usai jam pelajaran. Rani bahkan lebih senang bermain di sekolah sampai sore. Penjaga sekolah dan satpam sampai harus menyuruhnya pulang karena gerbang sekolah harus ditutup. Rani dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor bla bla bla. Silahkan dijawab dengan menjawab 5 titik optionnya dengan jawabannya apa. Jadi ketika anak tidak senang di rumah, itu dicurigai memiliki kendala atau hambatan berupa A, intelijensi dan kognitif, B, budaya adat dan kebiasaan, C, keluarga, D, emosional dan kepribadian, E, introvert artinya sifatnya tertutup, dan sosial. Ini ada juga yang salah ini teman-teman, yang soal nomor 5. Udah? Soal nomor 5 kebanyakan betul, yaitu faktor keluarga. Kata kuncinya tadi di atas, lebih senang di sekolah daripada di rumah. Oke, ini soal yang agak panjang. Kalau ada soal yang agak panjang seperti ini, teman-teman baca secara cepat. Pindai kalimat pertama. Kalimat pertama ini, Ayu siswa autis hiperaktif. Nah, kata kuncinya itu. Ayu adalah siswa yang autis hiperaktif. Bu gurunya Bu Anis, ini yang tadi jadi pembawa acara dan host. Ini Bu Anis sudah mengingatkan cukup dengan mengacungkan tangan, tapi si Ai ini selalu bertanya, bahkan suka mengadu, dan seterusnya. Jawabannya adalah, mari kita lihat choice-nya. Silakan saudara untuk menjawab dengan kode 6. Jawabannya apa? Mas Eko Febris Prasetyo, salam kenal. Mas Suherman, salam kenal.
Ini namanya pembelajaran dengan memberikan perhatian terhadap karakteristik siswa. Ketika AY ini anak yang autis hiperaktif, maka yang 6 ini jawabannya apa? Ini Mas Indra Bagus. Guru inklusif, wah ranah saya nih. Ini mesti guru SD Tanjung yang mungkin ini Mas Indra Bagus. Karena beliau ini guru inklusif. Inklusif sekaligus eksklusif. Oke. Yang nomor 6 teman-teman. Oh, Mas Indra Kurniawan C atau E? Ya, C atau E ini dipilih salah satu, Mas Indra. Jangan mendua, serakah milihnya 2. Pilih salah satu. Selalu ada. Oh iya teman-teman, kalau ada dua choice yang sama-sama betul, ada 2 pilihan yang sama betul, maka teman harus lebih memilih dengan mempertimbangkan yang lebih general. Contoh, ada pilihan antara cinta dan sayang, maka teman-teman pilihlah sayang. Mengapa? Karena dalam konteks cinta dan sayang itu bagian terbesarnya adalah cinta. Oke, gitu caranya seperti itu. Jadi tidak boleh 2 C atau E, nggak boleh. Harus salah satu. Kalau dua-duanya berarti serakah. Dan itu salah. Contoh lagi, teman-teman memilih dalam konteks K13, bla 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 bla, teman-teman harus memilih A, attitude, B, moral, C, akhlak, D, karakter. Maka teman-teman harus memilih yang attitude atau sikap. 6, jawabannya adalah ini rata-rata sudah betul teman-teman untuk yang C ini. Lanjut untuk soal nomor 7. Silahkan dijawab di chat soal nomor 7 ini. Dengan kode 7, jawabannya apa? Jawabannya adalah sosial emosional. Nomor 7, jawabannya adalah sosial emosional. Mengapa? Karena dia selalu egois, ingin mendominasi. Ya, itu berarti sosialnya dia nggak bagus, cara emosionalnya juga tidak bagus. Nomor 7 jawabannya adalah A. Nomor 8. Ini karakternya berbeda ya. Karakter peserta didik mempunyai karakter khusus yang antar individunya sangat mungkin berbeda. Berbedanya pada aspek latar belakangnya, sosial kulturalnya, gaya belajarnya, minatnya. Tadi sudah ya, yang aspek karakteristik peserta didik kan sudah tadi. Ada 4 atau 5 tadi yang di atas. 8 titik jawabannya apa? Nomor 8, silahkan dijawab.
Ini sudah ada yang menjawab 8B, 8E, B, 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 C. Ada yang Melizava dan menjawab C, B, 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 B. Ya. Oke, Retno Diah S, B, betul, B, 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 B. Iya, kebanyakan sudah betul untuk soal nomor 8 ini. Jawabannya adalah penggunaan metode mengajar yang bervariasi. Mengapa? Karena gaya belajarnya, culture-nya, status sosialnya berbeda. Sehingga yang lebih tepat dari guru dalam konteks belajar adalah memberikan layanan individu, bukan layanan yang bersifat klasikal. Tuh. Lanjut soal nomor 9. Ini mudah, ini nomor 9, karena pertanyaannya pendek. Kata kuncinya adalah Dayeh Luhur dan Bali. Kata kuncinya itu. 9 titik apa? Silakan dijawab. Endang Leli R, SD Negeri Jeruk 1. Jeruk 1 itu mana? Jeruk Legi nih ya mungkin ya. Mbak Tuti, SD 3 Purwokerto dulu. Dijawab untuk soal nomor 9. Oke. Nah, ini soal nomor 9 ini juga menjebak. Ini teman-teman harus lebih teliti. Soal nomor 9. Oke, saya kunci. Oh, ternyata jeruk itu Kalibagor. Baru tahu ini jeruk Kalibagor. Salam buat teman-teman di Kalibagor. Jawabannya yang benar adalah etnik. Kenapa pilih kultur? Ayo. Kenapa pilih kultur? Oke. Mengapa kok etniknya? Karena saya tadi menyampaikan Dayak Luhur itu etnik mana? Etnik Jawa atau daerah perbatasan Sunda. Oke. Lanjut soal nomor 10. Ini katanya pengen yang banyak soalnya. Ini sudah saya buatkan yang banyak soalnya, teman-teman ya. Pak, ajak ceramah lah, bosen. Ya, saya juga ail ya. Oke, Mas Indra Kurniawan pakai emot senyum, senang. Memang harus berbahagia ini dalam belajar itu. Yang pertama harus berbahagia. Bedanya apa kultur dengan etnik? Ini Mbak Fenty Verestu. Kalau etnik itu adalah kesukuannya, kalau culture itu adalah sikap dari suku itu. Jadi ini hanya masalah perbuatan dan asal. Ini Pak Warsono Hakim, pokoknya antara dua itu Pak. Waduh. Ya sekarang lah, yang penting Mai Sultan bombong ya teman-teman, yang penting seneng ya bombong. Kejebak hehehe. Memang soal itu harus ada daya bedanya. Nah soal langsung ngerti jawaban itu berarti pengecohnya tidak jalan. Oke, nomor 10 ada yang jawab E, ada yang menjawab C. Ini belum banyak yang masuk nomor 10. Oke, 10 kita kunci. Ini banyak yang sudah jawab D. Esti Maimunah, Wiwi Kuswati, ini yang D itu Trilstari. Ini berkaitan dengan multikultural. Kultur yang multi, artinya kultur yang banyak gitu loh. Ya. Berikut ini pernyataan tentang pendidikan yang multikultur. Kecuali, ini ada kata kecualinya teman-teman. Ingat kata kecuali berarti pilih choice, pilih jawaban yang tidak sejenis.
Oke. Oh, ini Mbak Nurul Purnaningsi, ini benar sudah. Jawabannya adalah delta D. Mengapa jenengan milih E? Karena tidak memperhatikan kata kecuali. Begitu Mas Hendrik Yulianto. Lanjut soal tentang ini sudah, sekarang tentang desain pembelajaran. Apa desain? Desain itu rancangan. Jadi ketika kita akan mengajar, buat rancangan yang baik. Mengapa? Karena rancangan itu bagian dari manajemen modern. Kalau teman-teman guru hanya membuat RPP dengan copy paste, dengan membuat jurnal hanya kepentingan administrasi semata, maka tujuan yang ingin dicapai dalam konteks ketuntasan belajar akan jauh panggang dari api. Nah, teman-teman lihat prinsip saintifik. Apa saintifik? Saintifik itu adalah cara berpikir dan bertindak secara ilmiah. Jadi saintifik itu cara berpikir dan bertindak secara ilmiah. Teman-teman nanti diajari ke murid untuk berpikir secara ilmiah, secara gradual, ada urutannya gitu loh. Kalau menyalakan rice cooker, bagaimana cara urutannya? Bagaimana kalau menyapu? Jangan sampai dipel dulu baru disapu. Itu namanya tidak berpikir secara ilmiah. Yang saintifik ini bercirikan 5M. M pertama, ayo apa M pertama? M pertama itu adalah mengamati. Ini bukan M yang menjaga jarak ya, tapi M pada konteks saintifik. M yang pertama adalah mengamati, M yang kedua menanya, M yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat adalah mengasosiasi atau menganalisis, yang terakhir adalah mengomunikasikan. Oke, saya ulangi dari awal. M yang pertama menanya. Mengamati dulu, mengamati. Mengapa mengamati? Karena mengamati itu hal yang paling mudah. Saya berikan analogi, kalau anak-anak diberikan 5M ini, berikan dia ondol-ondol. Suruh diamati. Oh, ini terus setelah diamati, bentuknya kayak apa? Terus ditanya, ini namanya apa? Namanya menanya. Anak suruh menanya. Cara membuatnya seperti apa? Menanya. Terus mengumpulkan informasi. Dari apa ondol-ondol itu dibuat. Itu untuk urutan teori belajar di rancangan pembelajaran saintifik. Tuh. Nah, teman-teman sering terjebak dan bingung berkaitan dengan apa itu strategi, pendekatan, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Ada 6 ini, ada 6 istilah yang teman-teman sering kacau, ya, sering kacau. Apa dulu sih? Lebih luas mana sih? Oh, ternyata lebih luas strategi. Strategi itu bersifat kebijakan, masih makro, masih global. Apa strategi? Adalah cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Oke teman-teman, sebenarnya masih panjang, tetapi ini waktunya sudah cukup. Kita closing dengan soal ya teman-teman. Waktunya sudah siap ya, sudah cukup. Ini 1 jam lebih. Kita ke soal dulu. Masih ada silabus, ada RPP. Ya. Oke, ini RPP nanti pelajari sendiri teman-teman. Ini ada taksonomi belum. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Berikut ini adalah pernyataan yang salah tentang program tahunan. Oke, nomor 12 silahkan dijawab.
12 titik apa? Oke, sudah 12. Jawabannya silahkan. Dua belas jawabannya B. Ini Mbak Retno Dia Suprobowati, Raden Roro, Nurul Purnaningsi B, Furi Ismaya B, Rini B, Edi Purwoko C, Evensi C, dan seterusnya 12. Oke, Galuh Anindita B. Jawabannya adalah oke, betul ya. Jawabannya adalah B. Soal terakhir. Ini orang bisa kebangetan ya. Bu guru harus ngerti, Pak guru harus ngerti tentang silabus. Mana yang komponen silabus? Mana yang merupakan komponen silabus? Aduh, Pak, kelalen. Ya, kalau lupa saat ini harus diingat-ingat ya. Pak, nggak pernah buat, yang buat tim mengembang kurikulum saya hanya tanda tangan. Kali ini harus belajar bagaimana tidak hanya tanda tangan di tim pengembang kurikulum tentang silabus, nanti RPP ya. Oke, silahkan dijawab. Nomor 13 ini masih belum pada masuk yang 13. Oke. 13 jawabannya adalah C. Oke, betul Mbak Retno Dia. Oke, ya. Oh, terakhir ini, yang terakhir, paling terakhir. Untuk soal RPP ya, karena tadi silabus terlalu lebih tinggi dari RPP, maka sekarang yang kesehariannya. Mana yang bukan komponen RPP? Lihat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 itu mana yang bukan RPP, komponen RPP? Jawabannya adalah tulis 13. Jawabannya apa? 13 jawabannya adalah delta. Indikator itu sudah masuk di IPK, KD dan IPK. Begitu ya teman-teman. Pesan saya yang terakhir untuk closing, tetap bersemangat, belajar yang mementingkan P3K, jangan sibuk dengan yang lain. Saya tahu teman-teman sangat super sibuk, tetapi fokus untuk persiapan P3K. Untuk pretest, nanti kami kirim hasilnya untuk mengukur berapa nilai yang jenengan, meskipun sudah tahu mungkin, nanti saya kirim secara ke cabang masing-masing. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.